Warga Kerajaan Allah, sungguh sukacita yang luar biasa jika saat ini Anda bisa bergabung dalam ibadah online Rock Ministry TV. Agar Anda dapat mengikuti ibadah dengan lebih nyaman, mari siapkan segala peralatan terlebih dahulu. Pastikan device dan koneksi internet Anda berfungsi dengan baik. Siapkan waktu khusus untuk beribadah tanpa gangguan. Hormati hadiratnya dengan sikap hati yang benar. Melalui ibadah ini, kami percaya Anda akan mengalami kasih dan kebaikan Tuhan yang mengubah hidup Anda. Warga kerajaan, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu warga kerajaan Allah, bisa lambaikan tangan. Apa kabar Bapak Ibu semuanya, ada sukacita? Berikan senyuman yang termanis kepada samping kiri kanan Bapak Ibu. Katakan Anda luar biasa. Puji nama Tuhan, kita bertemu lagi pada sore hari ini di kebaktian Kau yang ketiga. Dan sebelum kita mulai, saya rindu untuk membacakan kepada Bapak Ibu, saudara-saudari semua, satu bacaan dalam Mazmur pasal 71 ayatnya yang ke-22 sampai yang ke-24. Aku pun mau menyanyikan syukur bagimu dengan gambus atas kesetiaanmu ya Allahku. Menyanyikan Mazmur bagimu dengan kecapi ya yang kudus Israel. Bibirku bersorak-sorai sementara menyanyikan Mazmur bagimu. Juga jiwaku yang telah kau bebaskan. Lidahku juga menyebut-nyebut keadilanmu sepanjang hari. Sebab akan mendapat malu dan tersipu-sipu orang-orang yang mengikhtiarkan celakaku. Amin. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk sore hari ini. Sebab anugerah-Mu Tuhan melimpah buat kami. Besar kasih setia-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan kalau kami ada sampai saat ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semua karena kasih karunia-Mu Tuhan Yesus. Biarlah pada sore hari ini Tuhan, Engkau disenangkan dengan pujian penyembahan umat-Mu di tempat ini. Biarlah setiap apa yang kami nyanyikan Tuhan, yang umat-Mu nyanyikan pada sore hari ini menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Engkau Tuhan. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Atas gereja-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya. Yesus penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji ajaiban-Mu, keajaiban
Seberapa banyak yang percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hebat, amin. Hanya nama Yesus Allah yang perkasa. Hanya nama Yesus Tuhan yang luar biasa, amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan pada sore hari ini. Woo! Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Oh, oh, oh. Katakan, kau hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi oh, tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kau Allah yang hidup. Kamu ucap syukur Tuhan, Kau dahsyat. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Oh, oh. Haleluya, haleluya. Sebab Engkau Allah yang perkasa, Engkau Yesus Tuhan, Raja dan segala raja, yang layak kami sembah. Amin. Mari sama-sama katakan, takkan goyah kekuatanmu ya Tuhan dalam hidupku. Amin. Kau
sanggup menebus dosa setiap umat manusia. Ku puji Yesus, Engkaulah Raja mulia, hanya nama-Mu ditinggikan selalu, selama-lamanya. Mari sama-sama katakan, takkan goyah kekuatan-Mu ya Tuhan dalam hidupku. Kau pimpin aku dengan kuasa-Mu ya Tuhan, Kau bersamaku. Kuasa-Mu Tuhan, bawaku mengalahkan musuh. Saksikan perbuatan-Mu yang ajaib seumur hidupku. Ku puji Yesus, Engkaulah Raja perkasa, Kau sanggup menebus dosa setiap umat manusia. Ku puji Yesus, Engkaulah Raja mulia, hanya nama-Mu ditinggikan selama-lamanya. Selama-lamanya Kau Tuhan yang layak disembah. Kami agungkan Engkau, oh Yesus Tuhan. Mari katakan, ku puji Yesus, Engkaulah Raja perkasa, Kau sanggup menebus dosa setiap umat manusia. Ku puji Yesus, Raja mulia, hanya nama-Mu ditinggikan selalu. Oh, ku puji Yesus, Engkaulah Raja perkasa, Kau sanggup menebus dosa setiap umat manusia. Ku puji Yesus, Engkaulah Raja mulia, hanya nama-Mu ditinggikan selalu, selama-lamanya. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Saya ucap syukur Tuhan, sebab Engkau baik Tuhan. Tak terukur kasih-Mu Tuhan, begitu besar bagi kehidupan kami Tuhan Yesus. Saya ucap syukur Tuhan. curahkan darah-Mu untuk tebus
tebus dosaku. Layakkah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layakkah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Curahkan darahmu untuk tebus dosaku. Layakkah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layakkah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa.
Terpujilah namamu Tuhan. Kami agungkan Engkau. Oh, Kau yang layak disembah, Kau yang layak ditinggikan. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Haleluya. Berikan suara-suara yang buat Tuhan. Berikan suara-suara yang buat Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Shalom warga kerajaan, saya sampaikan kepada saudara bagaimana ada satu pribadi yang mengubah dunia karena diajarkan tentang pengampunan. The power of forgiveness. Tapi the power of forgiveness itu juga lawannya adalah the power of unforgiveness. Kalau kita tidak mengampuni, kita pun tidak akan diampuni. Dan Watchman Nee, hamba Tuhan luar biasa dari Tiongkok, berkata unforgiveness is the largest open door for the devil. Di dalam perumpamaan tentang seorang raja yang murah hati, yang memberikan perhitungan, minta perhitungan, pertanggungan jawab daripada kita sebagai hambanya. Raja ini adalah Yesus Kristus. Dan pada itu dihadapkan seorang hamba yang punya utang 10.000 talenta. Dan dia tidak bisa membayarnya. Tapi dia berkata, sabar dulu. Aku kan bayar semua. Tapi tanpa sebab raja itu digerakkan oleh belas kasihan. Karena itu raja yang penuh belas kasihan ini cuma Yesus ya. Dia membebaskannya dari segala hutangnya. Tetapi kita tahu bagaimana sekarang ini yang namanya dosa itu diberikan diskon. Jadi misalnya ya perzinahan dibilang ya perselingkuhan. Bahkan dibilang marital problem. Itu perzinahan saudaraku. Sekarang itu 10.000 talenta diturunkan mungkin jadi 1.000 talenta. Ya. Tetapi yang jelas itu satu angka yang sangat besar. Saya memberikan angka misalnya kalau 1 talenta 34 kilo. Kalau itu emas berarti 34 miliar. Dan 10.000 talenta 340 triliun. Pokoknya satu angka tidak bisa kita bayar. Tapi saat ini dunia berusaha yaitu merubah dengan kata-kata yang bagus jadi affair. Bayangkan kalau pelacur dirubah wanita P, lalu kemudian diturunkan lagi sekarang ini jadi pramunikmat. Jadi cuma jualan. Dia profesional tapi jualan kenikmatan. Saudara jangan percaya itu, upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah maut. The wages of sin is death. Tetapi apa yang terjadi? Orang itu begitu diampuni, tidak berubah.
Jadi kebaikan Tuhan kok tidak bisa merubah orang ini ya. Dia keluar, dia mencekik temannya yang cuma utang 100 dinar. 100 dinar ada satu angka yang bisa dibayar oleh siapapun dari kita. Saya ini sadar, saya punya hutang yang tidak bisa dibayar kepada sang raja. Dosa atas dosa-dosa saya. Karena itu saya menghambakan diri pada dia. Tapi hamba ini yang baru diampuni, dia mencekik kawannya. Dan dia berkata, bayar hutangmu. Dan orang mengatakan yang sama, sabar. Hutangmu akan kubayar. Malah diserahkan kepada yang berwajib dan dimasukkan dalam penjara. Melihat itu kawan-kawan yang lain sedih. Jangan mendukakan Roh Kudus, jangan mendukakan kawan-kawan kita, ya toh? Dan raja itu berkata, hei hamba yang jahat, seluruh hutangmu 100% telah kuhapuskan karena kau memohon kepadaku. Sebab dia memohon sambil menyembah, saudara. Temannya juga menyembah kepada dia, tapi dia tidak melakukannya sama seperti dilakukan rajanya. Karena itu serahkan pada algojo. Saudara, hidup adalah pilihan. Pilih raja yang baik, Yesus Kristus, dengan hukum kasih karunia. Atau hukum keadilan. Hukum keadilan, saudaraku, saudara kita tidak mungkin bisa membayarnya dan berakhir algojo. Siapa algojo ini? Roh-roh jahat. Yang memberikan sakit penyakit, memberikan penderitaan. Ya, hidup adalah pilihan. Pastikan. Semua warga negara hidup dalam hukum kasih karunia dari Sang Raja dan hidup berkasih karunia pada yang lain. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dalam nama Tuhan Yesus 70 kali 7 kali. Amin. Haleluya. Shalom warga kerajaan, dalam surat Filipi 4 ayat yang ke-6 dan 7 saya bacakan bagi saudara. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah ke dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Haleluya, warga kerajaan yang dikasihi oleh Tuhan. Mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan sudah seharusnya kita lakukan setiap hari, setiap saat. Baik itu dalam hal sederhana maupun untuk hal besar yang dalam berbagai keadaan dan juga situasi dalam kehidupan kita. Jangan menunggu untuk bersyukur saat kita mendapatkan promosi, dapatkan rezeki, atau dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Tapi bahkan dalam kondisi yang paling buruk sekalipun dan tidak mengenakkan sekalipun, Tuhan mau melihat kita menjadi orang-orang yang tetap bersyukur. Sebagai apa? Sebagai gaya hidup yang kita lakukan setiap saat, setiap waktu dalam segala keadaan kita. Amin. Bukankah mengucap syukur adalah satu perintah Tuhan? Dalam suratnya, Paulus mengajak jemaat Filipi untuk apa? Untuk fokus hidup di dalam Tuhan. Hal yang luar biasa adalah surat Paulus yang dipenuhi dengan sukacita dan ucapan syukur bukan ditulis di saat dia sedang dalam keadaan yang baik-baik saja. Melainkan Paulus menulis suratnya dari dalam penjara, dalam keadaan yang sulit, menghadapi aniaya dan juga keterbatasan dalam kehidupannya. Nah, sekarang apa rahasia Paulus memperoleh kekuatan yang berlimpah untuk bersukacita? Jawabannya adalah Paulus selalu mengisi hatinya dengan apa? Dengan mengucap syukur atas apa yang terjadi dan yang ada padanya. Haleluya, saudara. Mengucap syukur tidak didasari oleh satu keadaan. Mengucap syukur di dalam Tuhan adalah sebuah perbuatan iman yang dilakukan oleh orang percaya. Kita harus menyadari bahwa kita adalah pribadi yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kita tidak bisa hidup mengandalkan kemampuan kita. Amin. Kita bergantung pada kasih karunia daripada Tuhan. Karena itulah kita perlu mengucap syukur atas setiap daripada pemberiannya. Ketahuilah bahwa dengan bersyukur itu berarti kita akan menyerahkan seluruh hidup kita dengan rendah hati di bawah kendali dan juga otoritas daripada Tuhan. Hati yang penuh dengan ucapan syukur di tengah kesulitan, di tengah tantangan hidup yang sedang kita hadapi adalah satu langkah iman
Bahwa kita percaya kalau Tuhan akan selalu baik dan kasih-Nya tidak akan pernah berubah, tidak pernah gagal, dan Dia mau melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita di masa-masa sulit yang kita hadapi hari-hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi ketika kita mengucap syukur? Yang pertama, bersyukur membuat kita mengalami kasih dan kuasa Tuhan. Yang percaya katakan amin. Tuhan tidak pernah suka dengan para pengeluh. Tuhan tidak suka dengan para penggerutu. Ya, Dia suka dengan orang-orang yang rendah hati dan mau dibentuk melalui apa? Berbagai keadaan yang terjadi dalam kehidupannya. Jadi, saat kita memilih untuk bersyukur di tengah masa sulit, saat itulah Tuhan akan menyatakan kasih-Nya yang sejati atas kehidupan kita. Masa-masa sulit, masa-masa yang penuh dengan tantangan akan berubah menjadi masa yang penuh kesempatan bila kita lakukan dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Yang kedua adalah ketika kita bersyukur, itu akan memampukan kita untuk mengalami pertolongan daripada Tuhan. Dengan kita bersyukur, itu berarti kita ikut melibatkan apa saudara? Kita ikut melibatkan Tuhan dengan terbuka untuk membantu kita untuk mengatasi berbagai persoalan dalam kehidupan kita. Kalau di dalam Alkitab kita tahu bahwa tugas seorang malaikat ada melayani Tuhan. Tetapi Tuhan kita yang dahsyat, Tuhan kita yang luar biasa, Tuhan kita yang ajaib akan senantiasa bersama dengan kita untuk turun tangan, menolong setiap daripada saudara dan saya. Saat kita mau mengakui kuasa-Nya, saat kita percaya kedaulatannya terjadi dalam kehidupan kita. Hari ini saya ajak setiap warga kerajaan untuk mengambil langkah iman dengan menabur, dengan penuh ucapan syukur dan sukacita. Hidup ini adalah anugerah Tuhan, amin, yang patut untuk disyukuri, dijalani dengan baik, dijalani dengan benar. Jangan biarkan kekhawatiran, jangan biarkan kesulitan itu mengalihkan perhatian kita daripada Tuhan. Belajarlah untuk senantiasa mengucap syukur, bukan hanya ketika segala sesuatu berjalan dengan baik, namun juga di saat yang kurang baik, dengan membawa persembahan korban syukur, dengan pengertian yang baru bahwa Tuhan akan memberkati dan menyertai setiap daripada kita. Percayalah, Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan kita dalam segala musim kehidupan kita. Haleluya, selamat penabur, dan Tuhan Yesus memberkati saudara. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya untuk Engkau Tuhan. Malam ini hati kami dipenuhi dengan ucapan syukur yang melimpah kepadamu. Karena kami sudah lihat, kami sudah alami, kami sudah merasakan perbuatan Tuhan yang besar dalam kehidupan kami. Dan janji Tuhan tidak pernah berubah buat Israel juga terhadap kami. Oleh sebab itu biar Engkau nyatakan isi hatimu, bicaralah pada kami Tuhan. Supaya kami bukan saja menjadi pendengar, tapi kami mau melihat, kami mau mengerti, dan kami mau lakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan saudara duduk kembali. Shalom. Puji Tuhan. Ya. Peringatan Tahun Baru Israel itu saudaraku sekalian, itu biasanya dilakukan itu dari jam 6 sore hari seperti ini lalu sampai kepada jam 6 sore besok hari Sabtu. Nah, pada waktu perayaan itu biasanya tidak akan berhenti terus menerus ini sangkakala dibunyikan. Saya minta tolong yang tiup sangkakala coba berdiri semua. Ini ada bakat-bakat minum air dulu biar panjang napasnya. Tolong berdiri Pak, yang di atas juga ada. Ya, jadi bunyikan begini Pak, tet lalu terakhir tut kasih panjang. 1, ya sama-sama, 1, 2, 3. Tepuk tangan. Ya, puji Tuhan. Napasnya mesti panjang itu saudara. Beberapa waktu kita pernah lakukan, Bapak dari UUD berkata, aduh mama, rasanya saya punya napas mau putus sudah.
Ya karena kalau tidak latihan napasnya nggak bisa panjang saudaraku. Jadi kita ucap syukur malam ini ada beberapa. Ada 1, 2, 3, 4. Itu tolong supaya kalau masih ada bakat-bakat atau karunia yang Tuhan berikan jangan disimpan saudara. Termasuk alat ini juga. Adakan perjanjian supaya tiap kali kebaktian kita bisa dengar itu sangkakala. Saudara bisa lihat. Pada waktu pujian sangkakala dibunyikan, itu atmosfer jadi lain saudara. Amin. Ya, jadi perhatikan baik-baik. Jadi kita bukan, saya yakin bukan sekedar bunyi, asal bunyi. Tapi itu ada sesuatu mengubah atmosfer di atas hidup kita. Ya, itu yang dilakukan pada waktu mereka merayakan Rosh Hosana. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, juga pada waktu mereka adakan ini, nanti Pak Yes akan lanjutkan. Biasanya yang mereka lakukan yaitu mereka makan apel lalu dicelup di madu. Ada juga mereka makan roti bundar. Itu dengan penuh pengharapan supaya mereka memiliki satu iman tahun depan hidup mereka menjadi hidup yang berbahagia dan manis. Dan berputar terus perlindungan Tuhan dalam kehidupan mereka. Termasuk di dalamnya, makanya kalau kita ke Israel biasanya kita akan dibawa ke tempat delima, saudara. Delima itu warna-warni, manis, kurang lebih 613 biji. Dan itu menggambarkan bagaimana hukum yang Tuhan berikan kepada Musa. Sehingga saudaraku sekalian, apa yang mereka perbuat itu secara bersama-sama menunjukkan bagaimana keinginan, kerinduan untuk tetap hidup di dalam firman Tuhan. Dan mereka pegang janji itu saudaraku sekalian. Dan Tuhan tidak pernah lupa kepada Israel sekalipun mereka banyak kekurangan di dalamnya. Tapi janji Tuhan tidak pernah berubah. Kalau saudara ikuti renungan yang dilakukan tiap hari, kita hari-hari ini ambil dari buku Jeritan Exodus. Di situ akan digambarkan saudara bagaimana Israel itu begitu diberkati Tuhan. Tapi kalau mereka sudah diberkati Tuhan dalam satu negara, mereka akan alami penyiksaan, mereka akan alami kesukaran dan mereka akan alami kesulitan. Dan itu akhirnya membuat mereka saudaraku sekalian punya kerinduan untuk pulang ke Israel. Makanya rame-rame. 10 suku, ada yang dari Cina, ada yang dari Jepang, ada yang dari Afrika, ada dari mana-mana saudaraku. Dari Rusia mereka pulang ke Israel karena mereka tahu mereka harus kembali ke negeri asal nenek moyang mereka. Nah, dengan perayaan Rosh Hosana saudaraku sekalian, kita belajar sama-sama untuk melihat bahwa belajar orang Israel juga kita mengingat semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita ini kadang-kadang punya satu kekurangan, suka melihat masalah yang kita alami. Melihat bagaimana perbuatan Tuhan yang luar biasa dan menaruh harap dan iman kepada Tuhan. Kemudian dikatakan mengucap syukur kepada Tuhan di dalam segala hal. Jadi apapun yang kita alami dan bangsa ini alami saudaraku sekalian, mereka tetap bersyukur kepada Tuhan. Ini bulan ini kita masuk di dalam tahun baru orang Yahudi saudara, bagian berikutnya. Kita akan lihat sama-sama gambarnya saudaraku sekalian. Ya, di situ kita lihat saudara bagaimana. Mana itu? Coba tolong ditampilkan. Ya, tahun baru 5794. Disebut Pedelet dan saudaraku sekalian itu lanjut. Ya, di situ ada kalau baca bahasa Ibrani dari belakang saudara. Jadi ada mulut, kemudian ada sikap tunduk. Dan kalau mulut itu berarti saudaraku sekalian, yaitu merupakan gambar
yang seperti pintu dalam kemah, atau dengan kata lain memperhatikan apa yang keluar dari mulut ini. Itu sangat penting saudaraku sekalian. Yang keluar dari mulut itu akan mendatangkan berkat sehingga pintu itu terbuka. Dan kalau kita lihat sama-sama misalnya saudaraku sekalian, kalau orang punya masalah, kadang-kadang yang dia keluarkan dari mulutnya mengomel, bersungut-sungut, bertengkar, berkelahi, cari salah orang lain. Atau saudaraku sekalian juga harus perhatikan apa yang kita lihat. Contoh, kalau kita punya masalah, yang kita lihat persoalan itu saja. Kalau kita lihat misalnya kehidupan Daud, saudara. Pada saat dia berada di dalam masalah, di dalam kehidupannya, ketika Goliat berkata, nanti saya akan beri engkau dimakan oleh burung. Itu kan karena dia lihat, itu sama sekali tidak seimbang saudara keadaan Goliat dengan Daud. Daud tidak pakai senjata, tidak pakai baju perang, sedangkan Goliat lengkap dengan senjata perang. Dan juga kata Saul kepada Daud. Nah, dia itu sudah dilatih dari tentara itu dari muda. Lah kamu pakai baju Saul saja nggak bisa kedodoran saudaraku sekalian. Kamu nggak bisa lawan dia. Dan itu yang biasa kita lihat saudaraku sekalian dalam kehidupan ini. Kita lihat keadaan, tidak bisa perang. Lihat keadaanmu tidak mungkin. Kakak-kakaknya berkata, kami tahu kau ini nakal memang. Datang ke sini dia bawa makanan mestinya kepada kakak-kakaknya. Tapi mereka bilang kamu ini datang ke sini hanya mau melihat perang. Jadi kata-kata mereka saudaraku sekalian sebetulnya menghancurkan kehidupan daripada Daud. Sehingga apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, apa yang mereka katakan, itu sebetulnya membuat Daud terpuruk. Tetapi kita lihat Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati. Sama-sama kita baca saudara 1, 2, 3. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Menggemakan yang buruk kita makan yang buruk. Menggemakan yang baik kita akan makan yang baik. Daud berkata kepada Goliat, bukan saya kamu yang beri saya dimakan burung. Saya yang akan beri kamu dimakan oleh burung di udara. Saudaraku sekalian, Daud tidak dengar kata-kata Saul. Saul berkata, nak kamu gak mampu, gak bisa. Tapi Daud berkata apa saudara? Tuan Raja, pada waktu ternak saya dimakan oleh singa dan beruang. Saya ambil, saya pukul kepalanya, mulutnya terbuka, saya rampas ternak saya sehingga kemudian saya bunuh serigala atau binatang buas. Jadi yang dia dengar itu dia tidak mempercayai keadaan yang tidak mungkin dalam kehidupan ini. Sehingga saudaraku sekalian kita lihat apa yang mereka katakan terhadap Daud. Kakak-kakaknya berkata tentang jeleknya Daud. Saul berkata bahwa dia tidak bisa. Goliat mengintimidasi dia. Semua itu tidak diterima oleh Daud. Yang dia katakan, Tuhan yang melepaskan saya daripada binatang buas, singa dan beruang. Tuhan yang sama akan melepaskan saya dan saudara. Saya daripada orang yang tidak bersunat itu. Kita diam sebentar. Coba lihat kiri kanan saudara. Lihat kiri kanan saudara, katakan Tuhan akan membebaskan. Mungkin ada di dalam hati saudara sesuatu yang perlu saudara katakan. Kata-kata positif, membangkitkan, membangun. Lihat ke belakang. Nah, sekarang lihat yang di belakang saudara. Katakan satu dengan yang lain. Omong yang positif. Katakan engkau pasti bangkit. Kau pasti bangun. Kau tidak bisa. Tidak. Kau pasti menang. Kau dapat kemenangan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus.
Tepuk tangan buat Tuhan Yesus telah trompetnya. Ya, haleluya. 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 Kemenangan pasti terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Itu kata-kata dengan iman, sikap hati, jagalah mulut kita, jagalah hati kita saudara, jagalah telinga kita, jaga juga pikiran kita, supaya kita jangan terpengaruh dengan keadaan apa yang kita lihat. Juga yang kedua, yaitu ada tadi gambar, yaitu menundukkan diri, tunduk. Orang gampang sekali saudara, begitu dia naik pada satu posisi, begitu dia berada pada satu keadaan yang lebih baik, orang bisa berubah saudara. Orang lalu jadi lain, bisa sombong, bisa lupa diri. Tetapi menundukkan diri salah satu pintu untuk kita lihat pintu yang Tuhan mau bukakan buat kita pada tahun yang akan datang. Menundukkan diri itu berarti saudara, anggaplah orang lain lebih dari kita. Menghargai, menghormati yang tua ataupun orang tua. Jangan karena engkau sudah punya posisi penting, kau sudah mahasiswa, kau sudah punya kedudukan, kau lupa kau punya orang tua yang bodoh dan yang tidak tamat SD. Itu tidak ada lagi penghargaan. Apalagi mungkin mama-mama itu cerewet, papa-papa itu sudah tidak berguna, tidak bisa mendatangkan berkat buat kehidupanmu, lalu engkau tidak anggap lagi orang tua. Saudaraku sekalian, harus kita perhatikan, mari kita saling memperhatikan, saling menghargai, saling mendukung satu dengan yang lain, saling mengasihi, juga saling mengampuni. Minggu lalu kita dengar berkali-kali saudaraku sekalian tentang pengampunan. Pengampunan itu sebetulnya bukan buat orang lain. Pengampunan itu buat saya dan saudara. Karena kalau saya dan saudara tidak mengampuni, kita tidak diampuni. Kalau kita tidak mengampuni itu berarti saudara, tangan Tuhan bukan kurang panjang. Atau telinga Tuhan tidak mendengar. Tapi karena ada dosa, maka pintu itu tertutup. Maka jalan-jalan dalam hidup kita itu tertutup. Oleh sebab itu, rendahkan diri, rendahkan hati di hadapan Tuhan. Mungkin kau rugi hari ini, mungkin nama baikmu rasanya hancur, mungkin kau ditolak dan rasanya seolah-olah apa yang kau lakukan itu belum juga berhasil. Sepertinya doa-doa yang kita naikkan, kita belum lihat jawaban Tuhan. Tapi tidak berarti saudaraku sekalian, kita lalu berhenti untuk berdoa. Tidak berarti kita lalu jadi patah semangat. Tidak berarti lalu kita menganggap, kenapa Tuhan orang lain lebih baik dari saya. Saudaraku sekalian, mari belajar merendahkan diri. Merendahkan diri itu berarti juga menanti, juga menunggu, juga sabar, juga tekun, menantikan maksud dan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Kadang-kadang saudaraku sekalian, kita sudah melayani bertahun-tahun, tapi kita tidak lihat hasil apa-apa. Orang lain yang baru saja pelayanan, wah mereka sudah diberkati, mereka sudah diangkat, mereka sudah diperhatikan. Kita ini bertahun-tahun sama sekali tidak dianggap. Gak apa-apa saudaraku, manusia boleh tidak menganggap kita. Tetapi mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang tulus hati. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang bukan menuntut hormat. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang dengan sungguh hati melayani sekalipun tidak mendapat balasan, tidak mendapat penghormatan, tidak mendapat sesuatu yang diinginkan. Mari kita memiliki hati saudaraku sekalian. Rendahkan diri di hadapan Tuhan, tetap setia melayani, tetap menanti dengan sabar, tetap percaya kepada Tuhan. Karena kita baca sama-sama Wahyu pasal 3. Wahyu pasal 3. Ya. Mari kita baca 1, 2, 3.
Aku tahu segala pekerjaanmu. Satu kali lagi. Aku tahu segala pekerjaanmu. Satu kali lagi. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihat, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal namaku. Jangan dipindahkan dulu ini. Jadi kita lihat saudaraku sekalian, apapun pekerjaan saya dan saudara termasuk pelayanan, tidak diterima, tidak dihargai, kurang diberi penghargaan, tetapi Tuhan berkata, aku tahu pekerjaanmu. Pegang dada saudara. Katakan pada diri saudara, Tuhan tahu pekerjaanku. Tuhan tahu hatiku. Tuhan tahu hatiku. Kalau kita tulus saudaraku sekalian, penghargaan itu akan datang dari Tuhan. Dikatakan ia telah membuka pintu bagimu. Dari pekerjaan, pelayanan, hati, ketulusan, ketekunan, kesabaran. Dikatakan saudaraku sekalian, aku telah membuka pintu bagimu. Dan pada waktu Tuhan membuka tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Kadang-kadang kita bisa jadi lemah, kadang-kadang kita bisa putus asa, kadang-kadang waktu menanti terlalu lama kita merasa bisa berkata, Tuhan sampai kapan? Kenapa Tuhan? Saya masih salah apa lagi Tuhan? Asaf pernah berkata di dalam Mazmur 73, ketika dia lihat orang-orang yang tidak melayani Tuhan tambah gemuk, tambah hebat, tambah luar biasa. Dia seluruh keturunannya melayani Tuhan. Tetapi kehidupan mereka biasa-biasa saja. Dan itu membuat dia tidak terima saudaraku sekalian. Rasanya dia marah. Kenapa Tuhan? Dan itu banyak kali kita alami juga dalam kehidupan. Tetapi saudara, dalam perjalanan hidup, Asaf melayani Tuhan dengan semua anak-anaknya. Mereka kurang lebih ada 216 orang keturunan daripada Asaf. Semua dilatih oleh papanya main musik, menjadi penyanyi, kemudian menjadi nabi untuk bernubuat pada saat mereka menyanyi. Pada akhirnya Asaf berkata, tidak ada lain yang kuingini di bumi ini Tuhan selain Engkau. Katakan sama-sama dengan saya. Tidak ada lain yang aku ingin Tuhan. 1, 2, 3. Tidak ada lain yang aku ingin Tuhan. Hanya Engkau. Satu kali lagi. Tidak ada lain yang ku ingin di bumi ini. Hanya Engkau. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudaraku sekalian. Jadi, kalau kita ingin pintu berkat tertutup, pintu jawaban tertutup, pintu kesembuhan tertutup, pintu pemulihan terjadi dalam kehidupan saya dan saudara, yaitu dengan cara jaga mulut ini, jaga telinga ini, jaga mata ini, jaga hati kita masing-masing saudaraku sekalian di hadapan Tuhan. Dan kita pegang firman Tuhan, sebab itu dikatakan, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal namaku. Hal ini penting saudara, mungkin tersembunyi dalam hati dan pikiran kita, orang tidak ada yang tahu bahwa kita tidak diterima, kita tidak dihargai, kita disingkirkan, tapi penghormatan, kemuliaan, pujian itu dari Tuhan. Aku tahu kekuatanmu tidak seberapa. Dan engkau tidak menyangkal namaku. Sebab itu saudaraku sekalian, pada tahun baru orang Israel yang kita rayakan bersama-sama Rosh Hosana pada saat ini. Mari kita belajar sama-sama juga dengan mereka. Supaya
kita bisa melihat pintu yang terbuka. Tahun depan apa yang sedang saudara pikirkan? Pintu apa yang sedang tertutup dan yang mau terbuka, yang kita ingin terbuka waktu yang akan datang? Pintu kesembuhan, pintu pemulihan, pintu berkat, pintu apa yang kita ingin Tuhan kerjakan. Pintu supaya anak-anak semua bisa hidup takut Tuhan. Supaya keluarga kita semua menjadi keluarga yang melayani Tuhan. Hal ini penting saudaraku sekalian. Malam ini sama-sama kita mau tunduk kepala. Apa yang ada dalam hati saudara? Kami datang padamu malam ini Tuhan. Engkau tahu hati kami. Kadang-kadang kekuatan kami tidak seberapa. Kami hampir-hampir mau berhenti di tengah jalan. Kadang-kadang kami menjadi putus asa. Kadang-kadang kami tidak mampu lagi berjalan. Tapi kami bersyukur kepadamu. Karena engkau melihat betapa kehidupan kami memerlukan engkau. Ampuni kami. Kalau kami kadang-kadang kecewa, ampuni kami. Kalau kami bersungut-sungut, ampuni kami. Kalau kadang kami putus asa menantikan waktu Tuhan dalam kehidupan kami. Berikan kami hati Tuhan. Hati yang tulus. Hati yang merindukan Engkau. Seperti Asap berkata, tidak ada lain yang kuingini di bumi ini Tuhan. Hanya Engkau saja. Terima kasih Tuhan. Ampuni semua dosa dan kesalahan kami. Kami juga berdoa saat ini. Apa yang sedang kami pikirkan, apa yang sedang kami rindukan, apa yang sedang kami berdoa bertahun-tahun di hadapan-Mu Tuhan. Engkau berkata, pintu terbuka dan tidak bisa ditutup oleh siapapun juga. Di dalam kuat kuasa nama Yesus, pintu-pintu yang tertutup terbuka di dalam nama Yesus. Terbuka di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terbuka. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Yang ada pada pikiran kami, yang ada pada hati kami. Tuhan dengar. Dengarlah Tuhan, kami percaya. Karena janji-Mu, pintu yang Tuhan sudah buka, tidak bisa ditutup oleh apapun juga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami sambut berkat-Mu, kami sambut pertolongan-Mu, kami sambut semua pemulihan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. Yes, Lord, amen. I worship you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Amen. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. You are holy. Holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. You are holy. I worship you, Lord. Yes, Lord. Amen. Are you, Lord God? We worship you. We thank you. We thank you, Jesus. Yes, Lord. Amen. You are holy. Holy
Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Amin. Adakah di antara warga kerajaan yang belum menerima perjamuan kudus ini? Boleh angkat tangan. Yang belum terima, boleh angkat tangan. Boleh para pelayan Tuhan Asyir di belakang? Ada? Yang belum boleh angkat tangan? Yang belum. Di sebelah kiri saya di belakang, tolong dibantu. Layani. Thank you Jesus. Sudah semua ya. Mari kita angkat roti ini. Saudara tadi mendengar satu pesan Tuhan yang sangat kuat. Hari-hari ini Tuhan tidak berbicara soal mengenai mujizat dan kasih. Tujuan daripada kasih Tuhan supaya saudara menyadari, dikatakan tadi, jangan bermain-main dengan dosa. Jangan bermain-main dengan hati saudara. Saudara bisa bohongi. Saudara bisa pura-pura di hadapan Tuhan. Saudara bisa pura-pura dengan pendeta. Saudara tidak bisa pura-pura dengan firman Tuhan, dengan pribadi Allah sendiri. Hari ini kalau ada yang hidupnya masih penuh dengan kedagingan, keduniawian dosa dan menyimpan dosa, minta ampun. Ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan. Ada waktunya dia datang, bukan lagi mengampuni. Tadi dia berkata dalam firman-Nya, dia akan datang sebagai hakim. Dan saudara harus menerima. Dan kalau nama saudara tidak tertulis, itu adalah penderitaan yang sangat menyakitkan saudara. Karena tujuan yang diberikan cuma satu. Dia mati kasihnya, bukannya saudara diselamatkan, diampuni. Tapi dia ingin supaya saudara serupa dengan Tuhan. Memerintah bersama Raja. Bali ini sedang butuh warga kerajaan yang memiliki hati seperti Kristus. Mari angkat tinggi-tinggi roti ini. Terima kasih Tuhan. Kalau engkau mati bersama Kristus, maka engkau akan dibangkitkan bersama Kristus. Dan engkau tidak tinggal lagi dalam kehidupan dunia ini, tapi engkau akan memerintah bersama Raja segala Raja. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan tinggi-tinggi dengan penuh hormat. Firman Tuhan berkata, beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan hormat. Ciumlah kakinya dengan gemetar. Hanya orang-orang yang menghormati Tuhan, hanya orang-orang yang takut dan berkata, aku mau tinggal bersama dengan Tuhan, maka ibadahnya menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak buat perjanjian darah ini. Terima kasih buat pengampunan dosa yang seharusnya kami tidak layak Tuhan, tapi kami dilayakkan. Yang dulu kami jauh, tapi oleh darah Kristus kami menjadi mendekat. Dan kami memanggil Bapa. Dan kami diangkat menjadi putra dan putri kerajaan Allah. Bukankah cawan yang ke atas kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur buat segala semua firman-Mu Tuhan. Kami tahu Kau sudah mendewasakan kami. Kami terima dengan iman firman-Mu dan kami akan lakukan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat kedua tangan kita. Hendaklah kamu bertumbuh dewasa di dalam Kristus dan semakin mengenal daripada Tuhan. Biarlah kekudusan dan kemuliaan Tuhan memenuhi dalam kehidupan daripada seluruh warga kerajaan yang ada di lembah pujian ini. Pulanglah dengan damai sejahtera, dengan berkat daripada Tuhan, dan semakin mengenal Tuhan, sehingga kau mengalami satu terobosan yang luar biasa, dan kau siap menjadi jemaat-jemaat yang bertumbuh di dalam satu kasih karunia untuk mengenal Kristus. Berkat daripada Bapa, pengorbanan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai dalam hidupmu mulai hari ini sampai dengan selama-lamanya. Di dalam nama Yesus yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan Amin. Tuhan berkati.